Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anugrah Akbar dari KASIF 701. Pada presentasi kali ini saya akan membahas analisis jurnal yang berfokus pada penerapan teknologi cloud computing, khususnya otomatisasi layanan kontainer as a service atau CaaS pada lingkungan private cloud Kementerian Keuangan Indonesia. Jurnal ini saya pilih karena sesuai dengan kriteria tugasnya, yaitu membahas teknologi cloud computing, memiliki ESSN, publisher yang jelas, dan terbit dalam 5 tahun terakhir. Fokus utamanya adalah bagaimana layanan kontainer yang sebelumnya manual dapat diubah menjadi layanan otomatis berbasis self-service. Mengapa penelitian ini penting? Masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah proses penyediaan layanan kontainer yang masih manual. Pengguna harus membuat permintaan melalui email atau service portal. Kemudian permintaan tersebut diproses oleh beberapa tim. Karena banyaknya tahapan dan banyak pihak terlibat, prosesnya menjadi lama dan berpotensi terjadinya human error. Jika dibandingkan dengan layanan cloud public, proses manual selama 2 hari kerja dapat membuat result 2 hari kerja tergolong lambat. Pada public cloud, pengguna biasanya dapat membuat result sendiri dalam hitungan menit. Karena itu, penelitian ini mencoba menjawab bagaimana layanan kontainer internal dapat dibuat lebih cepat dan mandiri melalui otomatisasi. Tujuan utama penelitian ini adalah membuat layanan kontainer menjadi lebih otomatis dan mandiri. Jadi pengguna tidak perlu lagi menunggu proses manual dari banyak tim. Sistem akan membantu memproses request setelah pengguna mengisi form dan mendapat approval dari atasannya. Dan manfaat penelitian ini tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajemen layanan TI, organisasi menjadi lebih efisien, developer lebih cepat mendapatkan resource, dan manajemen TI tetap bisa menjaga kontrol melalui approval serta monitoring keamanan. Teknologi utama dalam jurnal ini adalah cloud computing berbasis private cloud. Di dalam private cloud tersebut, layanan kontainer dikemas menjadi CaaS. Kontainer sendiri lebih ringan dibanding virtual mesin karena berjalan pada level sistem operasi, sehingga cocok untuk aplikasi modern dan microservice. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur, dokumen organisasi, dan wawancara dengan pihak terkait seperti manajer dan staf teknisnya. Setelah proses bisnis dipahami, peneliti merancang alur layanan baru dan memodelkannya dengan FSA, lalu mengimplementasikan solusi otomatisasi. Pada alur lama, setiap permintaan kontainer harus melalui banyak proses manual. RFT tidak hanya membuat kontainer, tetapi juga harus berkoordinasi dengan tim jaringan, DNS, dan Active Directory. Hal ini membuat proses menjadi panjang dan sulit mencapai kecepatan seperti layanan cloud public. Pada alur baru, pengguna dapat mengajukan layanan kontainer melalui portal. Setelah form diisi dan disetujui oleh atasannya langsung, sistem akan menjalankan proses otomatis.
Jadi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manual oleh beberapa tim dapat digantikan oleh integrasi antara service portal, orchestrator, container platform, AD, dan DNS. Finity State Automate digunakan untuk memvalidasi alur layanan. Setiap tahapan layanan digambarkan sebagai state. Jika input pengguna mengikuti transisi yang benar, maka proses diterima. Jika tidak sesuai, maka prosesnya ditolak. Dengan cara ini, rancangan otomatisasi dapat diuji terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan kontainer di lingkungan private cloud dapat dibuat lebih cepat, mandiri, dan terstruktur melalui otomatisasi. Meskipun prosesnya menjadi self-service, kontrol organisasi tetap ada melalui approval atasan, monitoring admin, dan pemindaian keamanan sebelum masuk ke production. Menurut saya, penelitian lanjutan yang paling penting adalah mengukur secara kuantitatif dampak otomatisasi, misalnya membandingkan waktu penyelesaian tiket sebelum dan sesudah otomatisasi, jumlah human error, tingkat keberhasilan deployment, dan kepuasan pengguna. Selain itu, integrasi DevSecOps juga penting agar layanan tetap aman meskipun dibuat self-service. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.